Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air jernih mengalir ke kali, burung bernyanyi di pagi hari, Al-Quran dibaca dan dipelajari, petunjuk hidup sepanjang hari. Cakep. Begitu pantun untuk hari ini. Karena insya Allah tema hari ini diagendakan yaitu tentunya tentang bagaimana Al-Quran itu adalah salah satu hal yang luar biasanya adalah jalan kita menuju tenang gitu ya. Kembali lagi kita kepada Al-Quran. Gitu. Sebelum itu, Sobat Alki dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya Bung Farhanun dalam Karom Kajian Ringan Online Menginspirasi. Eh, kita awali dengan panjatkan puji-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sobat Alki dimanapun berada yang insya Allah hari ini agendanya yaitu bersama Ustadz Solah. Qadarullah Ustadz Solahnya ada kendala terkait kondisi kesehatannya. Jadi mari kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan dan bisa sehat walafiat kembali dan bisa berjumpa lagi di karom yang akan datang. Gitu. Tapi menariknya hari ini alhamdulillah berkenan hadir yaitu Ustadz Yusuf Hasim akan membawakan sesuatu yang luar biasa. Saya persilahkan kepada Pak Ustadz Yusuf Hasim Al-Hafiz. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Hari ini saya ingin membahas tentang wakaf ya. Sebuah amalan yang Masya Allah itu dilakukan oleh seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Itu menurut ulama ya. Jadi wakaf ini diantara amalan harta yang dilakukan oleh seluruh sahabat ya. Sahabat Rasulullah itu ada ratusan ribu ya. Disebut sahabat adalah mereka yang berjumpa dengan Rasulullah, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan muslim. Nah, itu namanya sahabat. Jadi kalau ada yang murtad itu bukan sahabat gitu ya. Jadi dia bertemu, beriman tapi meninggal dalam keadaan kufur, itu nggak disebut sahabat ya. uh, Ulama berbeda pendapat ya. Siapa Uwais Al-Qarni ya, yang ada di penduduk Yaman itu, beliau hidup semasa Rasulullah, tidak berjumpa tapi beriman dan wafat dalam keadaan muslim. Dia seperti tabiin ya. Tabiin itu nggak berjumpa dengan Rasulullah tapi mereka berjumpa dengan sahabat yang beriman kepada Rasulullah namun tidak berjumpa dan wafat dalam keadaan muslim. Baik. Jadi wakaf itu ya amaliyah yang utama dan Masya Allah diamalkan oleh seluruh sahabat. Begitu ya menurut para ulama. Dia itu berarti al-habsu. Apa habsu itu? Menahan, berhenti atau diam. Ya, kemudian kalau dihubungkan dengan tanah ya atau harta ataupun yang lain, artinya dia pembekuan hak milik untuk faidah tertentu. Nah, itu wakaf ya. Ada pasti faidahnya gitu ya. Maka dalam istilah ya, dalam syariat Islam itu wakaf adalah penahanan hak milik atas materi untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faidahnya. Nah, ini kurang jelas ya, gimana ini, udah jelas belum? Volumenya dinaikin Bu, punten. Bisa dicoba. Takutnya volumenya belum dinaikin. Bung Farhan, suaranya jelas nggak? Suaranya jelas, cuman nampaknya kecil dan suaranya. Oh gitu. Kenapa ya? Bentar. Apakah coba cek cek cek, ada perubahan nggak? Ada sedikit lah lebih keras dibanding sebelumnya. Mungkin lebih dekat aja, nggak apa-apa nampaknya. Dengan device-nya maksudnya gitu. Ya ya ya. Jadi wakaf itu adalah
penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faidahnya. Nah, ini ininya ya. Apa tuh namanya, definisi. Nah, kemudian negara pun hadir untuk mendefinisikan wakaf ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ya. Wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif, yaitu yang orang berwakaf gitu ya, menyerahkan sebagian ya harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya ya, atau jangka waktu tertentu. Nah, ada juga tuh ya, waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, dari definisi ini ya, ternyata ada wakaf kontemporer ya, yang hari ini dalam fikih kontemporernya adalah wakaf uang ya, wakaf uang. Nah, nanti ada bedanya tuh, wakaf melalui uang ya, gitu ya. Misal nih, kalau yang melalui uang itu kita ingin membangun pesantren, butuh lahan tanahnya, kan harus dibeli tuh. Nah, itu bisa wakaf melalui uang. Jadi pakai uang untuk dikumpulkan sehingga bisa membeli atau membebaskan tanah tersebut. Nah, mungkin teknis, mungkin ada jual beli, tapi nanti setelah dikuasai ya dengan uang yang dikumpulkan, maka dilakukan ikrar wakaf di KUA. Nah, seperti itu ya. Jadi di sana ada wakifnya, ada bendanya, ada peruntukannya. Nah, seperti itu ya. Bahkan ini adalah amal yang termasuk syiar-syiar Allah ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub ya. Nah, ini pantas ya menjadi ibadah yang agung, sehingga ya itu tadi ya, ada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menuturkan, lam yakun ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam dzu miqdarati illa waqafa ya. Tidak ada seorang pun sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kemampuan kecuali mereka berwakaf ya. Sehingga gerakannya tiada hari tanpa wakaf ya. Di Alki sedang berupaya untuk membebaskan pesantren, silahkan 10.000 tiap hari misal, contoh ya. Atau tidak hari Jumat kecuali berwakaf, berarti tiap Jumat wakaf gitu ya. Atau tiada bulan tanpa wakaf. Nah, ini mungkin gerakan yang bisa kita lakukan ya. Nampaknya ini akan banyak yang akan disampaikan, namun insya Allah ya, edisi edukasi wakaf ini akan kita gulirkan. Khususnya saya ya akan mewakafkan diri. Apa masih kecil ini? Maaf, saya telat baca. Jadi amalnya namanya wakaf. Kemudian ada hartanya atau bendanya, yaitu benda wakaf ya. Kemudian ada wakifnya, yaitu orang yang mewakafkan bendanya ya. Kemudian ada nazir. Nazir ini yang menerima harta bendanya untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya ya. Kemudian ada ikrar wakaf ya, yang hari ini harus di depan KUA ya. Sehingga nanti dari ikrar wakaf semua berkas beres, masuk ke BPN sampai jadi sertifikat wakaf. Nah, itu gratis dan ya Masya Allah, nanti kalau biasanya sertifikat akan timbul PBB, ini mah enggak ya. Dia betul-betul menjadi berhenti, udah nggak bisa dijual beli, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan gitu kalau wakaf mah ya. Dan hari ini kita didorong untuk menjadi nazir lembaga ya, bukan nazir personal. Kenapa? Khawatirnya ya tidak bisa memakmurkan ataupun wafat sehingga kesulitan untuk menjalankan amanahnya gitu ya. Kalau didorong dengan lembaga, mungkin orang berganti di lembaga itu, tapi urusan ke negara aman gitu ya. Kalau personal dikhawatirkan meninggal, harus diganti di sertifikatnya ya. Bisa diganti memang, tapi rumit
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ke depan kita akan lebih banyak lagi waktu untuk edukasi wakaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Barakallahu fikum kepada Ustadz Supasim yang telah menyampaikan tentang wakaf ya. Nah, untuk yang sudah tahu mungkin ini sebagai pengingat dan untuk yang belum tahu ini menjadi wawasan baru tentang wakaf, tentang adanya nazir gitu ya atau tentang ikrar dan hartanya harus ada terus kalau secara prosedural yang ada harus ke KUA misalkan dan lain-lain gitu. Ya. Begitu tentang wakaf Sobat Aki dimanapun berada. Ternyata ada hal yang menarik nih dari Alki. Ternyata ada Ujang Kasep di sini. Tolong Ujang Kasep, mohon bantuannya. Hujan kasih. Wah, bentar ya. Wah, terima kasih Ujang Kasep. Ini dia. Ternyata Alki juga membuka peluang amal untuk Sobat Alki dimanapun berada, yaitu wakaf pendidikan generasi Qurani untuk pembebasan lahan nih. Untuk pesantren Al-Quran terpadu tahap pertama di Cilawu Garut. Gitu ya. Jadi bisa, kesannya kalau wakaf itu wah saya gak punya harta banyak dan ini ternyata ini bisa dengan cukup 350.000 udah bisa menyumbangkan hartanya sumbangnya sekali amalnya bisa berterus-terusan sebagai amal jariah begitu mungkin. Atau gimana sih proseduralnya? Untuk proseduralnya bisa hubungi nomor yang tertera di layar atau dengan mudahnya bisa kunjungi donasi.alki.ar.id. Nanti akan seperti ini ya. Cara pelajarinya nanti bisa dicek di websitenya. Nanti ada gimana sih cara wakafnya? Ada di situ tutorialnya. Begitu mungkin Sobat Alki dimanapun berada. Semoga senantiasa semuanya dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa kegiatan-kegiatannya diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk hari ini kita cukupkan. Insya Allah esok hari kita akan berjumpa lagi dengan tema yang menarik yaitu PDKT bersama Ustazah Lana Salika. Insya Allah untuk hari ini kita cukupkan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bung Farhanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.